Ketika misalnya di awal saya ketemu masyarakat selalu nanya, ini Sandy ini siapa sih? Sandy ini siapa? Iya. Tapi kalau sekarang, oh ini Sandy yang ajudannya Bu Jokowi ya? Kan gitu. Jadi ada juga yang misalnya karena berita itu dia merasa, ini ngapain sih Pak Jokowi ngirim orang ke Bogor? Gitu. Tapi begitu dicari, oh ternyata Sandy memang orang Bogor, nggak jadi gitu. Gimana peluangnya kemudian Mas Sandy ini kok sepede itu datang ke PDIP gitu? Waktu uji kompetensi di Provinsi Jawa Barat, waktu itu kayak di sidang kan, Pak Ono Surono selaku Ketua DPD dan jajaran gitu. Pertanyaan pertama kan, Kamu? Belum. Pertanyaan pertama. Sambil baca kertas. Oke. Mas Sandy daftar ke PDIP atas inisiatif sendiri atau disuruh istana? Keras juga nih Banteng. Kang. Oke. Kang Sandy emang mau ngapain di Bogor? Apa yang mau dibangun lagi dari Bogor? Terutama yang hal-hal dasar, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, itu mereka sangat butuh karena ini di Bogor itu tingkat penganggurannya sangat tinggi, 9,39, jauh di atas rata-rata nasional. Ayah tuh jualan cabai bawang pernah, jualan koran pernah, jualan mainan anak pernah. Kalau istilahnya tuh butuh harian lepas atau apa sekarang lah gitu kan, apapun dilakukan. Nah itulah masa-masa menurut saya perjuangan di situ luar biasa. Titik paling susah ya. Makan nasi pakai air garam. Ada momen apa yang paling berkesan bagi Kang Sandy menemani Ibu Negara? Pernah Ibu Negara pulang ke Solo hanya berdua dengan saya. Deg-degan banget tuh ya? Deg-degan, saya langsung telepon ke jajaran Pas Pampres juga. Kita kirim Pas Pampres yang dari grup lain yang Ibu Negara nggak kenal. Nggak ngerti. Harus tetap ada, kalau nggak saya digantung. Bu Riananya di sini terus sebenarnya yang di sana Mas Pampres. Cuma ibunya nggak tahu. Nah, sekarang Ibu Negara tahu. Ini Bu dikibulin Bu. Sahabat Kompas Youtube, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno. Host magang? Kenalin dong. Ya lu kenalin siapa? Halo, selain Tatang ada Fabian Janus Kuado, host magang di Gaspol. Ya. Salam kenal sahabat Kompas.com yang biasa nonton Gaspol. Gitu ya, openingnya nggak kayak biasanya karena ini kita bersama host magang Fabian ini ya. Nah, Pak Fabian, kita sama siapa ini hari ini? Sekarang ini kita bersama Urang Bogor. Urang Bogor, Okay. gitu. Urang Bogor yang berada dekat dengan kekuasaan. Kelas, agak ngeri juga Enggak, ini ya. maksudnya dia tinggalin sebelah istana. Oh, benar. Tinggalnya doang ya, Tinggalnya doang. Kan berada dekat kekuasaan kan. Oh iya, berarti kan. benar-benar juga. Dan dia sosok beliau ini, dia mau jadi calon wali kota Bogor. Oh, calon wali kota Bogor. Calon wali kota Bogor. Okay. Dapat tiket atau enggak, didukung partai atau enggak, elektabilitasnya tinggi atau enggak, itu dalam proses semuanya. Nah, kita tanyain dong. Ini Langsung, siapa? Kenalin. kita sambut aja nih. Iya, kenalin. Kang Sandy Fardiansyah. Selamat malam. Selamat malam, hatur nuhun. Hatur nuhun. Siap, Kang, ya kan? Sehat, Kang. Salam kenal pemirsa semua. Alhamdulillah sehat. Sehat. Pangestu. Kabar baik. Kabar baik. Ada berita baik. Ada berita baik. Oke, tapi sebelum lanjut ke berita baik, Kita main fire rapid question dulu, Kang. Waduh. Jadi ini apa jawabnya apa namanya? fire rapid question. Apa Mas? Fire rapid question. Apa Aduh, tuh? ukak juga ini. Nggak tahu ini sama Gen Z ini khas Rapid Gen Z, question Gen gua Z. tahu, tapi ada ini ya awalnya Pokoknya tadi. jawab pertanyaan dan jawab cepat ya gitu Ya, ya. Jawab cepat pokoknya. jawab cepat. Kang Sandy, jawab cepat ya. Ya, Pak Jokowi atau Bu Iriana? Bu Iriana, Calon wali kota atau calon wakil wali kota? calon wali kota. Oke, yang terakhir, Kang. Janetes atau bapaknya? Janetes. Emang kalau orang politik tuh instingnya visioner. Tahu aja nih Kang. Investasi panjang. Makanya dia pilihnya Janetes. Oke. Janetes inget kan waktu lahiran saya di rumah sakit. Waduh. Balas budi, Bang. Pas lahiran kita udah. Oke, Kang, aku mau tanya dulu nih, Kang. Pertama dulu nih, Kang, adalah
ini kan Anda ini kan nggak pernah maju nih sebagai seorang politisi ini kan. Tapi tiba-tiba sekarang mau maju nih calon bakal wali kota Bogor. Ini apa yang bikin pengen untuk jadi maju di pilkada Bogor tuh apa yang mendorong itu kan? Ya, yang pertama dari internal nih, dari diri pribadi. Memang punya cita-cita lah gitu. Suatu saat kalau memang diberikan kesempatan ingin mengabdikan diri sebagai wali kota. Cuman bayangannya waktu itu wali kota kan tua gitu ya, 50 ke atas lah gitu, belum kepikiran sekarang. Cuma ada satu momen yaitu pandemi 2020, biasanya saya sibuk kerja mendampingi ibu negara ataupun kunjungan-kunjungan. 2020 kan banyak WFH. Ya. Nah tiap hari itu teman datang ke rumah. Nah biasa obrolan santai, namanya orang pandemi kan nggak ada kegiatan. Nah isi intinya adalah pembicaraannya. Ini kan Pak Bima Arya wali kota yang kemarin sudah mau selesai. Dan ketika Pak Bima Arya waktu itu maju, usianya relatif muda, masih 40 tahunan. Kira-kira ke depan wali kota Bogor siapa ya? Kalau bisa muda lagi dong. Waktu itu belum nyebutin nama. Nah tapi lambat laun diskusi teman-teman ini, ya udah bro, lu aja yang maju. Wah gila lu gua gitu kan. Nah saya perlu waktu 2 tahun untuk mempertimbangkan itu. Baru pada Desember 2022 ketika teman-teman ternyata makin gokil gitu ya. Dorongannya. Bergerak buat grup-grup relawan walaupun baru di grup WA kayak gitu kan, terus bikin stiker-stiker saya bilang saya aja belum rela, kalian udah buat relawan gitu. Berarti makin sering main ke rumah nih. Iya kan gitu. Makin ngerepotin teman-temannya ya kan. Ngomong-ngomong ini relawannya relawan Pak Jokowi juga bukan? Jangan ditanyakan kepada saya. Bukan. Ini Bukan, ya? teman-teman SMA, teman SMP, teman nongkrong, termasuk juga ada beberapa tokoh-tokoh Bogor yang memang mendorong. Prosen berarti namanya. Prosen. Pro Sandy. Iya. Kelas. Lu Bogor lu? Prosen. Apa? Bogor, orang Bogor bukan? Bukan. Oke. Jadi gitu. Nah akhirnya ya kita diskusi sama keluarga, istiqoroh, ya bismillah gitu kan, kita ikhtiar. Karena saya belum berpartai, akhirnya kita buat paguyuban, namanya Kawani Bogor. Melalui paguyuban ini kita berkegiatan turun ke masyarakat. Udah sih itu aja. Oke. Kang, kalau politikus tuh selain ada niat, juga ada kesempatan. Ya. Nah, Ya. iya kan? Selain ada niat, ada Selain kesempatan. ada niat, ada kesempatan juga, peluang itu. Berarti, apakah restu dari Ibu Iriana atau Pak Jokowi itu menjadi salah satu yang men-trigger Kang Sandy ini untuk Desember yang kemarin ya, maju nih jadi. Enggak. Jadi benar, tadi yang saya sampaikan kan baru internal ya. Faktor eksternalnya tadi kita melihat bahwa pilkada kali ini di Kota Bogor tidak akan ada incumbent karena Pak Bima Arya sudah 2 periode. Artinya kesempatannya semakin besar. Yang kedua tadi bahwa di mana-mana termasuk di dunia dan di kabupaten kota di Indonesia banyak pemimpin-pemimpin muda yang maju dan terpilih. Ini kan satu kesempatan secara eksternal. Nah kemudian di Bogor sendiri relatif tokoh-tokohnya belum ada yang menguat karena kan di Bogor ini nggak ada misalnya istilah keluarga atau dinasti ini di Bogor di kota kan nggak ada gitu. Jadi peluangnya eksternal masih terbuka lebar gitu. Kocok ulang Dan sekali lagi politik itu kan tentang momentum juga. Nah kami saya pribadi melihat ini ada momentumnya. Jadi bukan karena ada ke Ibu Iriana atau ke Pak Jokowi, bahkan belum. Nah waktu saya akan mulai bergerak, saya lapor ke pimpinan. Kira-kira saya punya niat seperti ini, apakah saya harus lapor sekarang? Nah waktu itu pimpinan saya Pak Sesbi Presiden bilang nggak usah, kamu jalan aja di masyarakat gitu kan, ketemu masyarakat, nggak usah terlalu mau maju wali kota gitu, turun aja dulu. Nah sekarang kalau misalnya kamu izin ke Bapak, Pak saya mau maju wali kota, loh kamu ngapain gitu kan? Surveimu mana ya kan gitu. Tiba-tiba Iya mau gitu. Nah makanya nggak izin dulu gitu. Akhirnya ya udah sesuai arahan pimpinan, saya bergerak lewat paguyuban itu bergerak ke masyarakat. Baru ketika bulan Juli, tiba-tiba Ibu Negara nanya, Mas, mau nyalon wali kota lah kira-kira gitu kan? Juli tahun lalu ya? Lalu 2023 gitu. Mungkin malah Bu Iriana yang tanya dulu ya? Mungkin beliau dengar dari mana gitu kan? Ya saya bilang izin Bu, saya punya. Oh ya sudah katanya, terus saja katanya gitu. Jadi nggak ada arahan khusus tapi ya mudah-mudahan yang terbaik kan gitu bahasanya. Tapi ke Pak Presiden saya belum berani lapor juga. Pada saat itu? Oh iya, karena nggak punya hasil survei. Baru setelah Pileg, Pilpres, saya survei bulan Maret kemarin survei.
hasilnya kalau pertanyaannya terbuka di 3 besar, kalau pertanyaannya tertutup di 5 besar. Nah itu baru saya minta waktu menghadap Bapak Presiden lapor. Sebenarnya sesuatu yang biasa saja, sama seperti saya mau nikah dulu, kan izin juga ke Pak Presiden bahwa calon saya, Pak saya mau nikah, ini calonnya. Nomor tua ya izin. Iya, langsung dibawa ke presiden dulu. Ini undangannya berkenan kalau memang Bapak bisa hadir, kami sangat berbahagia kan gitu. Nah apalagi nih hajat yang sangat besar kan maju sebagai kepala daerah, jadi saya izin minta restu beliau dan beliau melihat, oh angkamu masih segini kan gitu. Oh, dibilangnya Mas, masih elek ini gitu Iya atau gitu. Responsnya begitu. Angkamu masih segini kan gitu. Kalau kamu betulan mau maju harus kerja keras nih. Bila perlu dari subuh sampai malam, gitu kan. Saya nggak bisa ngawal ibu tuh Pak, gitu kan. Iya gitu kan. Tapi ya udah, akhirnya ya udah kerja keras gitu kan. Terus mulai saat itulah mulai turun-turun ke akar rumput ya. Iya, sebenarnya 2 tahun lalu sudah bergerak. Cuman ketika sudah beliau prinsipnya tidak melarang kan, ya silahkan saja gitu. Tapi ini harus kerja keras, angkanya masih segini. Nah kita makin semangat kan gitu. Tapi fokusnya ketika turun sama tadi sahabat Sandy itu tadi itu Sasen. Sasen. Kurang ya. Sama Sasen. Prosen Prosen, atau apa iya. Mas tadi? Paguyuban Kawani Bogor. Oh, Kawani Bogor. Nah, itu apa Mas bidang yang kemudian dikerjakan dulu untuk kemudian mengenalkan sosok Mas Sandy sendiri? Oh, iya, kalau setahun setengah karena kita paguyuban, kita lebih banyak kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Jadi mulai dari pemeriksaan kesehatan, senam bersama, aksi bersih-bersih, kemudian juga ada program beasiswa. Biasanya kita nama kegiatannya pakai Wani semua. Wani happy, nah itu kumpul sama masyarakat. Wani sehat, gitu. Wani pinter, ada beasiswa. Wani pokoknya gitu. Karena judulnya kan Kawani. Iya. Nah tapi ketika selesai pileg pilpres Maret, ya kita udah nggak main di situ. Karena kan harus tegas. Kalau saya ketua umum paguyuban Kawani Bogor, terus mau ngapain kan gitu kan? Ente apa ini partai atau ormas nih kan gitu. enggak kan gitu kan. Nah setelah itu baru kita tegas bahwa insya Allah saya punya niatan maju sebagai calon wali kota Bogor. Kang kalau nggak salah sebelum Kang Sandy berniat maju dan turun ke lapangan itu sudah ada sosok yang memperkenalkan sudah populer lah mungkin di masyarakat di kalangan bawah ya. Nah itu apakah ada gimana tuh dinamikanya di bawah seperti apa tuh? Sebenarnya kalau masyarakat di kota Bogor sih menerima saja. Dan kita juga senang, makanya saya selalu bilang ke teman-teman, kalau banyak orang ingin mencalonkan jadi wali kota Bogor itu harus disambut dengan baik. Gitu. Karena saya merasakan setelah turun 1 tahun setengah, Bogor tuh isinya banyak masalahnya. Gitu. Jadi siapapun yang punya niat baik ingin menyelesaikan permasalahan ini ya kita harus apresiasi. Gitu. Nah, tinggal bagaimana meyakinkan masyarakat untuk memilih kan. Itu berarti wali kota sebelumnya itu Mas ya? Apa? Enggak, yang bagaimana? Bahaya. Biarkan beliau pergi dengan legacy yang Yes. itu. Begitu udah selesai baru Instagram gitu. Ini sampahnya numpuk. Oh iya. Gitu. Gua kesana. Belum Kami nyampe. Saya nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa ya. Kenapa ini nggak ngomong apa-apa kan? Mantap. Nah, Mas Edi, ini ada juga anggapan bahwa kan kemudian yang jadi headline di banyak media termasuk kompas.com adalah ajudan Ibu Iriana maju. Nah, ini gimana melawan cap atau pandangan-pandangan netizen gitu ya yang nyinyir katakanlah bahwa ini mah perpanjangan iya, kekuasaan bantuin nih pasti full logistik istana backup misalnya gitu. Ternyata enggak Mas. Saya kira iya loh. Gue kira bakal jawab enggak lah kita ini kan politikus kan gitu kan. Ada harapannya juga. Oke, kita menarik di sini. Itu gimana tuh, Mas? Ya, yang pertama tentu framing itu tidak bisa dihindari. Jadi saya perlu sampaikan, ketika saya berbicara bahwa saya bekerja sebagai sespri Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo, bukan berarti saya membawa-bawa nama istana, membawa nama-nama Pak Jokowi, enggak sama sekali. Tapi kan itu background check aja. Nah, susah harus bohong gitu. Oh saya nggak pernah bekerja di istana Pak, mohon maaf Pak. Gitu. Nggak kenal sama Bu Iriana, misalkan nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi ya itu hanya background check aja bahwa saya memang kerja di istana gitu. Tapi tidak berarti membawa-bawa nama Pak Jokowi ke masyarakat, enggak. Kita melakukan pendekatan biasa aja bahwa saya asli orang Bogor, lahir dan besar di Bogor.
punya niat baik seperti ini, punya program seperti ini, ya monggo kalau memang masyarakat menerima ya mangga kan gitu kan. Kita alhamdulillah dan itu tercermin dalam hasil survei bahwa survei kami terakhir sudah di 2 besar, artinya kan penerimaan dari masyarakat cukup baik. Gitu. Oke, Kang, mundur sedikit aja. Oh gitu. Mundur sedikit tadi pertanyaan saya. Kalau misalnya tadi sudah ngobrol ke pimpinan ya, termasuk ke ibu negara gitu, ada nggak bentuk dukungan atau kontribusi dari beliau-beliau nih untuk dalam rangka prosesnya Kang Sandy dalam menuju pilkada Misalnya Bogor? siapa aja gitu ya, misalnya selain Bu Riana. Iya Bu Riana ya, Iya. Pak Jokowi. Pak juga. Jokowi Ah, gitu. Alhamdulillah sampai sejauh ini belum ada. belum ada ya. Belum ada. Iya. Mas Kaisang ketum loh PSI ini masa nggak support? Nggak support nih. Ya karena gini, saya juga kan ikut semua mekanisme partai. Oke. Saya udah daftar 6 partai nih. 6 partai. PDIP daftar, Gerindra. Gerindra daftar, Nasdem, PKB, P3, Demokrat. Bener. Karena itu yang membuka jalur. Jadi sekali lagi saya juga percaya bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Gitu. Jadi setelah Tapi politik penuh pengkhianatan loh. ya biarkan yang baik. Kita kan anak muda punya ide. Istiqomah ya. Ya kan? Istiqomah ya Kang. Ya, Istiqomah, sesuai oke. tagline yang saya usung Bogor Happy. Jadi harus happy. Oke, lu jangan mengkhianat-pengkhianatan aja lu Kang. Politik penuh Ya pengkhianatan. ada yang berkhianat. Ini Ada. enggak. Oh ini enggak. Enggak. Maksudnya partai-partainya. Oh iya, makanya hati-hati kan. Mungkin tadi oke. sedikit ya kaitkan dengan saya bekerja di istana bahwa betul saya bekerja di istana tapi kan itu prosesnya secara profesional. Oh, Nah, ntar kita bahas juga tuh nanti. Mm-mm. Iya, jadi itu meyakinkan sebenarnya bahwa gue maju ini sebenarnya tanpa ada campur tangan kekuasaan gitu. Tidak sejauh itulah gitu ya. Kang, ya. Enggak. Tapi ini Mas, ada pertanyaan titipan. Ada privilege nggak ini Mas? Maju sebagai ya Sespri, Bu Iriana, maju ada dapat privilege tertentu nggak? Privilege menurut saya satu ya, komunikasi aja. Oke. Gitu harus saya Artinya apa akui. komunikasi? Gini, ada menteri Iya. istrinya itu kan di organisasi OASE nih bersama ibu negara. Iya. Nah, kebetulan kan kenal. Ada yang udah 10 tahun bahkan. Mungkin kayak misalnya kayak Bu Pratikno sudah 10 tahun. Terus ada siapa yang dari menteri dari awal. Iya. Ada yang sudah 5 tahun. Kan kita komunikasi, kunjungan kerja bareng. Ya pasti kan saya bilang, izin Bu, saya punya niat maju jadi wali kota Bogor. Oh iya, ya gitu kan. Saya sudah daftar ke partainya. Ya. Nanti kalau ini sempet main Mas ketemu Bapak misalnya ketua partai misalnya gitu kan atau ke DPP main aja gitu kan. Tapi kan sekali lagi semua partai punya mekanisme. Iya. Kalau pertama kalau kita nggak daftar ya kok tiba-tiba ke sini kan gitu. Jadi harus daftar ya kan. Yang kedua hasil surveinya gimana? Kan pertanyaannya itu juga. Iya, benar. Artinya sekalipun jalan itu ada. Tapi Kang Sandy juga struggle ya menjalani proses mekanismenya itu ya. Iya. Kita luar biasa lah teman-teman. Saya apresiasi juga ke tadi relawan. Relawan. Prosen. Kantong matanya agak udah agak Iya. gelap nih. Iya, Capek karena nih tadi. kelihatan. Saya tanya juga, lu dukung gua beneran lu ya, jangan cuma ngomong doang nanti. Bener, udah lu dorong-dorong Iya. enggak? Tapi konsisten, alhamdulillah teman-teman mengiringi sampai Kompak sekarang. ya, Mas, ya? Kompak. Oke. Nah, ini ada titipan lagi juga ini Mas. Titipan mulu, Iya. Pak Jokowi ada pesan, jangan Iya. percaya parpol. Tapi apa itu? Tapi harus meningkatkan Elektabilitas. fokus untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Itu benar itu Mas, pesan itu benar. Lebih tepatnya gini, beliau bertanya sudah komunikasi dengan partai mana saja. Saya bilang sudah dengan A, B, C kan gitu. Kalau tingkat DPC semuanya komunikasi. Kalau untuk DPP tentu yang saya bisa akses aja. Kalau yang nggak bisa ya saya juga nggak bisa komunikasi gitu. Nah beliau bilang udah nggak usah terburu-buru kalau soal partai. Yang penting popularitas elektabilitasnya naikkan dulu. Nanti kan enak bicaranya kalau popularitas elektabilitasnya tinggi gitu. Jangan terburu-buru, Jangan jangan terburu-buru. percaya ya. Oh, bukan. Aduh, pertanyaan itu. Error. Tapi sejauh ini nih Kang, sejauh ini partai mana yang paling peluangnya paling besar gitu untuk Ngasih mengusung rekom. nanti? Iya. Ya, nah ini mudah-mudahan saya bukan kegeeran ya, tapi Kegeeran, karena iya. memang mekanisme tadi, jadi dari 6 partai yang daftar
Ada yang sudah pemanggilan sampai Ya. tingkat DPP, Oke. ada yang pemanggilan sampai tingkat DPD atau DPW di provinsi, ada juga yang belum ada proses lanjutan. Nah sekali lagi mungkin setiap partai punya mekanisme yang berbeda. Kalau boleh tahu? Nah yang intens, yang sudah sampai DPP itu Nasdem. Sudah pleno, ya kan? Cuman di Nasdem tentu karena di Bogor kursinya hanya 4, Nyempat betul. perlu koalisi, maka nanti mungkin di ujung karena perlu koalisi dengan siapa, wakilnya siapa. Iya. Bogor tuh harus berapa sih Pak? 10. Oh, harus 10 ya. 10. Ini kertas pertanyaan ini. Enggak ngerti. Ini harus 10 ya, berarti Nasdem Iya. 4 harus 6 kursi Harus lagi 6 nih. kursi lagi. Bisa sama Gerindra, bisa dengan PDIP atau Nah, PKB. iya gitu. Oke. Yang sampai DPP berarti cuma Nasdem doang. PKB sudah PKB itu pemanggilan OKK, tapi per hari ini surat tugas yang keluar dari PKB baru untuk bakal calon lain. Nah, gitu. Tapi kan surat tugas itu atau bahasanya itu surat rekomendasi tahap 1 kalau nggak salah bahasanya gitu. Nah itu kan di situ dikasih tugas juga, harus nyari teman koalisi, harus nyari pasangan dan lain sebagainya. Saya kira sampai nanti pendaftaran di bulan Agustus masih sangat dinamis Ya, semuanya. oke. Kang, sebagai orang yang hidup di lingkaran kekuasaan, waduh, keren, ya. Keren banget ya. Tapi itu benar kan? Benar tapi. Menurut Kang Sandy, ada nggak pengaruhnya ya antara dinamika politik di nasional pasca Pilpres kemarin dengan konstelasi politik di tingkat daerah? Ya yang pasti ada ya. Kalau saya lihat karena waktunya nggak terlalu jauh dari pelaksanaan Pilpres, maka konfigurasi Konsol 1, 02, 03 ini masih ada. Walaupun akan sangat sulit tetap, misalnya Kim aja koalisi maju. Di wilayah itu kan masing-masing punya calon. Ya. Nah, ini gimana? Siapa yang mau mengalah? Siapa yang nomor 1? Siapa yang nomor 2? Siapa yang cuma ngusung doang kan gitu. Jadi saya kira juga nggak mudah lah. Saya juga pengen tahu dulu ke depan. Terus apakah nanti konfigurasi antara di gubernur sama di bupati atau wali kota sama? Bisa dibayangkan di gubernur koalisi, di wali kotanya musuhan. Itu kampanye ke bawahnya kan sulit. Si cagupnya gitu di bawah. Nah kami juga menunggu seperti itu. Tapi yang secara personal mungkin ya residu Pilpres ini kan masih ada. Jadi begitu mungkin kabar bahwa saya dalam tanda kutip orangnya Pak Jokowi, wah itu luar biasa gitu kan. Jadi Luar biasa resistensinya atau luar biasa? Oke, come on gitu. ya Atau resistensi gimana? lah, resistensinya lumayan. Kerasa. Artinya menghambat berarti ya? Enggak juga, berkah lah semakin populer kan. Keren, Bener kan? berkah loh. Berkah. Dan mulai nih Padahal sih politik. dari cerita tadi menghambat sebenarnya. Tapi kacamatanya berbeda nih. Beda, Pak. Ini lebih Luar luas biasa. lagi, Pak. Tapi kerasa. Jadi Iya. waktu berita bulan Maret saya itu minta izin ke Pak Jokowi, sebelum itu kan kita mau tampil di media itu susah banget. Katakanlah viral lah, pengen viral tuh susah gitu. Teman-teman tim media tuh sampai bingung bikin apa lagi ya kan gitu. Nah tapi begitu berita itu keluar langsung viral. Nah ketika misalnya di awal saya ketemu masyarakat selalu nanya, ini Sandy ini siapa sih? Kan gitu, Sandy ini siapa? Tapi kalau sekarang, oh ini Sandy yang ajudannya Bu Jokowi ya? Kan gitu. Jadi beda. Cantelannya tuh ya. Iya, jadi beda gitu. Iya. Tapi artinya di situ malah justru ada sambutan yang oke dong. Ya belum tahu. Tapi artinya paling nggak dikenal lah Paling ya. nggak dikenal. Dan banyak yang cari. Jadi ada juga yang misalnya karena berita itu dia merasa ini ngapain sih Pak Jokowi ngirim orang ke Bogor? Gitu. Tapi begitu dicari, oh ternyata saya ini memang orang Bogor, nggak jadi gitu. Memang orang asli Iya, situ. malah oh ini teman SMP gua ternyata satu alma mater gitu. Ini teman SMA gitu. Oke. Tang ada pertanyaan titipan lagi, Tang. Titipan lagi Mas. Itu orang yang datang akhirnya banyak mendatangi Mas Sandy itu ada yang cek kodam juga. Bling ada, icing karate ya. Uci tidur ikuti sesosok kuntil monyet. Mas Tatang pernah nyalek nggak? Pernah nyalek nggak atau ini lah nyalon apa gitu? Emang kenapa cocok dia? Bukan, pasti banyak yang begitu. Oh, Pasti cek banyak. kodam. Banyak. Bisa bawa 10.000 masa lah. Oh harus. Oh, Klaim ya? Klaim. Saya nanti bawain. Iya, Mas harus pakai ini nanti lihat. Tapi ada juga yang datang kemudian karena ngerti Mas Sandy ajudannya Bu Iriana jadi nitip seolah-olah nitip gitu loh. Nitip kayak mau dukung tuh tapi juga nitip biar dibisik-bisik. Timbal balik gitu kan. Itu ada juga Mas. Enggak secara ini siapa eksplisit gitu kan. Tapi kode-kodenya kita keras. paham, iya, paham gitu kan. Kalau saya juga kan
wah ini kayaknya Gini cuma nih, ada gitu ya. kepentingan aja nih. Makanya saya ke tim pun saya selalu sampaikan, kamu punya ekspektasi apa kalau saya jadi wali kota? Oh, itu udah disampaikan. Oh iya udah sampaikan. Selalu kalau ada ini, Bapak ekspektasinya apa, dukung saya. Oke. Gitu. Saya mengharapkan setiap orang pasti punya ekspektasi, Iya. tapi kita taruh ekspektasi buat Kota Bogor lebih baik itu yang paling atas. Kalau itu kita udah sepakat silahkan dukung. Tapi kalau Bapak ternyata kepentingannya lain daripada itu, misalnya saya pengen proyek, saya pengen ini, ya udah nggak usah. Tapi kan pasti nggak berani Mas ngomong di awal gitu, atau ada juga yang Harus. Iya kan ada tersirat. Maksudnya ada yang, oh, tersiratnya ada ya. tersirat. Oh gini, Pak nanti saya gini, tapi kalau nanti jadi tolong ini. Oh ya tapi enggak Pak, saya bilang gitu kan, terima kasih. Kalau mau dukung aja. Siap. Nah, kalau konstelasi nasional berpengaruh, gimana? Waduh, Mas, ini Makanya gue biarin lu yang nanya gitu. Apa lagi nih? lu juga ini kata-kata Makanya kayak. gue bilang, oh itu pertanyaan itu, tatang aja deh. Kalau konstelasi nasional berpengaruh gitu kan untuk ke pilkada tadi, gimana peluangnya kemudian Mas Hendy ini kok sepede itu datang ke PDIP gitu, minta untuk dibantu gitu. Ya enggak, karena memang PDIP di Kota Bogor membuka pendaftaran, penjaringan dari eksternal. Ya ketika kesempatannya ada saya daftar, gitu. Saya daftar. Memang waktu terakhir itu uji kompetensi di Provinsi Jawa Barat, waktu itu kayak di sidang kan. Iya. PDIP itu ya? PDIP. Memang modelnya begitu. Pak Ono Surono selaku ketua DPD dan jajaran gitu. Pertanyaan pertama kan, Kamu? Belum. Oke. Pertanyaan pertama. Kamu orangnya ini. enggak. Tanya gini. Apa kabar bos kamu gitu kan? Sambil baca kertas. Oke. Mas Hendy daftar ke PDIP atas inisiatif sendiri atau disuruh istana? Langsung pertanyaan itu. Keras juga nih banteng ya. Wajar lah pertanyaan itu wajar. Iya, wajar. Wajar, tapi saya jelaskan bahwa saya inisiatif pribadi dan lain sebagainya karena saya bilang di Kota Bogor suara PDIP selalu 3 dan 4 besar. Dan itu punya basis sendiri gitu. Penjelasan logisnya ya. Kalaupun sekarang kursinya 6, kira-kira pemilihnya 60.000, yaitu betul-betul pemilih loyal PDIP dengan situasi Pilpres kemarin ya. Pileg dan Pilpres kemarin itu loyal gitu. Tapi dari istana sendiri juga nggak ada kayak udah lu kalau mau maju nggak usah lewat PDI gitu, nggak ada. Emang ada. Nggak ada ya. Enggak ada. Daftar aja. Nggak ada ya. Berarti nggak berpengaruh, tetap friend ya. Iya, Tetap friend. Ya itu kan politik, Kang. Politik pusat dan daerah dia bilang. Iya. Agak menghambat tadi ya. Iya. Produser nih tanya. Kang, sorry. Terus setelah ditanya itu apa ada dia tanya visi misi kah atau apa? Oh iya, normatif. Ya kan kalau menurut saya justru OKK di PDIP ada hal-hal substantif. Misalnya Pancasila 1 Juni isinya apa aja, terus Trisakti apa, terus harus ada ya? terus program Wong Ciliknya apa. Itu menurut saya sangat luar biasa ya pertanyaan OKK-nya itu. Di partai lain nggak ada begitu? Di partai lain nggak ada malah. Cuman mungkin secara wawancara misalnya di P3 apa visi misi keumatannya untuk mendorong gitu. Harus ngapalin Masih juga ya ya. lu deh. Iya. Nah, ini apa lagi nih pertanyaan? Aduh. Oh iya. Masuk, benar, masuk. masuk ke visi misi nih Kang berarti. Masuk. Program. Sekarang. Kang, Oke. Kang Hendy emang mau ngapain di Bogor? Apa yang mau dibangun lagi dari Bogor? Apa keresahan warga-warga Bogor yang sampai ke Kang Hendy? Iya banyak ya, terutama yang hal-hal dasar, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, itu mereka sangat butuh di masyarakat. Kemudian tentu seperti bantuan-bantuan juga sangat diharapkan. Nah saya kira ini yang perlu penyelesaian. Jadi kalau berbicara tadi yang menyinggung wali kota sebelumnya, saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Bima sudah cukup baik, gitu, dan terbukti dari berbagai. Berarti memang masalahnya yang banyak, bukan pekerjaannya. Satu masalahnya banyak, yaitu ciri khas kota besar ya. Kota Bogor dengan penduduk 1,1 juta jiwa itu luar biasa makanya. Nah yang kedua keterbatasan anggaran, gitu. Pasti berhadapannya kan dengan itu bahwa kita pengen bangun ini itu tapi APBD-nya cuma 3 triliun. Yang 3 triliun itu. Ya, setiap wali kota saya kira punya prioritas. Nah, mungkin Pak Bima Arya waktu 10 tahun ke belakang ini prioritasnya di mana? Nah, saya insya Allah kalau memang ditakdirkan jadi wali kota, maka prioritasnya di sini. Hanya itu aja sih sebenarnya. Di mana Kang prioritasnya? Apa? Tadi pendidikan, Pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja.
Karena ini di Bogor itu tingkat penganggurannya sangat tinggi, 9,39, jauh di atas rata-rata nasional. Iya. Gitu tantangannya. Tapi penduduknya sangat banyak, wilayahnya nggak terlalu besar. Tapi yang membuat Bogor jadi banyak penganggurannya sampai sebesar itu tuh sebenarnya itu apa Mas Hendy? Artinya berarti kan tidak ada penyerapan ini kan, atau investasinya yang kurang kah atau gimana? Ya karena potensi kotanya. Kami di Bogor tidak punya misalnya kawasan industri. Jadi nggak ada pabrik-pabrik. Ini orang mau pada kerja kemana kan? Ke kabupaten nih. Iya, ke kabupaten. Terus kita juga nggak punya tambang emas, batu bara, nikel, minyak nggak ada. Kita juga nggak punya lahan pertanian dan perkebunan yang luas. Gitu. Jadi nggak ada potensinya apa? Kalau bicara pariwisata, emang ada berapa tempat wisata di Bogor? Kebun raya. Iya benar-benar. Kebun raya lagi, kebun raya lagi. Iya. Ke situ lagi ya. Ke situ lagi. Itu juga kan ya tenaga kerjanya punya BRIN kan gitu kan. Berapa yang bisa keserap? Ada pabrik cuman nggak banyak juga. Nah terus melihat Solusinya itu, berarti. Mas Hendy mau ngapain? Kita lebih fokus, makanya bukan lapangan pekerjaannya, jangan ke situ dulu, tapi angkatan kerjanya, SDM Kota Bogornya dulu yang kita siapkan. Oke. Termasuk ini juga mungkin ada budaya lah. Saya orang Sunda nih, jangan tersinggung ya. Iya. Saya biasa di kampung dulu gini, lebih baik tinggal di kampung walaupun pas-pasan lah kira-kira gitu. Tapi happy misalnya gitu. kan. Oke. Nggak berani untuk tarung di luar. Nah kita ingin mendorong dengan angkatan kerja yang punya skill, punya keahlian, mungkin dilengkapi juga dengan kemampuan bahasa. Ayo dong keluar dong. Karena kalau di Bogor sendiri udah ada sekan nih. Jadi daripada fokus misalnya narik investasi apa, ini tenaga kerjanya dibenerin, Nah, tarung di luar Di misalnya luar. gitu ya. Itu salah satunya. Yang kedua tadi tetap di dalam kota, kita lihat potensinya apa yang bisa dikembangkan. Nah, contoh berbicara pariwisata, bukan cuma tempat wisata. Karena kalau bicara tempat wisata misalnya, orang ke kebun raya sekali, 2 kali, 3 kali bosen dong. Iya. Nah, tapi bagaimana ada program, ada event di Bogor yang memang menarik. Iya kan? Kenapa sih orang datang ke Bogor? Ya kayak Singapura, mohon maaf punya apa sih? Tapi karena dia bisa nge-create yang tadinya nggak ada jadi ada, terus buat konser, buat apa, MotoGP dan lain sebagainya. Orang pada datang ke sana. Artinya menarik itu lewat event-event. Buat ya. event. Gitu. Event udah Solo yang Ya kan Bogor, orang Jakarta daripada ke Solo, Ya, maksudnya itu lebih dekat kan ke Yes, Bogor. yes. Hanya 1 jam dari Jakarta. Oke. Gitu kan kalau iklan-iklan pengembang. Ini Hanya cebokin 1 jam. mulu loh. Kan gue di tengah. Oke, iya benar-benar. Berkaitan sama posisi tang. Oh ya event itu ya. Event penting ya, terus juga kita lihat misalnya bukan hanya tempat wisata yang eksis ya, tapi misalnya kayak kita punya banyak makam keramat. Ini tinggal dinarasikan, orang datang ada makam Mbah Dalem, Raden Saleh, wisata religi lah, Religi, seperti ya. di Demak, di mana di Kudus ya. Iya. Terus kita juga saya melihat istilahnya sport tourism lah. Setiap buat misalnya lomba lari atau apa, selalu ramai pesertanya di Bogor. Kang sendiri lari juga kan ya? Iya, lari gitu. Tapi nggak yang maraton 42 kilo. Kalau itu biar tentara-tentara aja. Nah, maksudnya lebih menekankan gitu ke program, ke event yang bisa narik orang. Karena kalau tempat pasti bosen. Yang kedua, industri kreatif. Nah, walaupun industri kreatif punya 17 subsektor, kita mau fokusnya di mana? Mungkin musik udah diambil kota lain, mungkin fashion, clothing udah diambil kota lain. Yeah. Bogor ini mau ngambil di mana? Sejauh ini yang kita lihat salah satunya bisa di kuliner. Kita kuatkan di kuliner khas kota Bogor. Kan banyak orang di Jakarta cuma ke Bogor cuma pengen makan kan gitu. Iya, Nah, itu kita perkuat gitu. Iya, iya. Dengan begitu nanti pajak, PAD kan akan naik. Oke, Kang sorry, saya mau nanya lebih detail lagi nih. Itu cara membangun SDM di Bogor itu apa wadahnya nanti, apa bentuk programnya, apa ada nggak? Ya, memang kita aktifkan balai latihan kerja. Ini sebenarnya program sudah ada, Betul. tapi memang selama ini Nggak optimal, anggarannya kecil, tidak optimal. Gitu. Nah, kita ingin ke depan BLK ini dihidupkan tingkat kota, tingkat kecamatan. Tentu dari BLK ini ada penyaluran juga. Jadi seperti misalnya job fair dalam 1 tahun kita adakan 3-4 kali. Jadi ada penyalurannya juga. Karena gini, misalnya rekan-rekan kita lah yang baru lulus SMA, keahliannya apa? SMA ya, bukan SMK ya. Padahal mereka mungkin untuk kuliah sulit juga. Nah, karena memang dari awal ada paradigma yang kurang pas gitu. Iya. Jadi orang masuk SMA untuk bekerja.
Padahal lebih tepat kalau mau bekerja ke SMK kan, Iya. punya keahlian. Nah sebenarnya SMK kan disiapkan untuk kuliah, tapi baik lagi karena kondisi ekonomi, karena keterbatasan dan sebagainya, mereka mau kerja. Nah sekarang kan, ya Pak sekarang ngelamar kerja susah. Begitu kita nanya HRD perusahaan, sekarang nyari orang yang pas susah ya. Susah. Oh ini berarti ada yang nggak ketemu. Oh iya ya, HRD nyari orang susah, orang nyari kerja susah. Nah, karena ada mungkin tadi skill keahlian yang dibutuhkan nggak match. Maka BLK nanti itu akan fokus kepada keahlian-keahlian yang dibutuhkan Dunia di masyarakat, di dunia Ya, kerja. link and match ya. Iya, harus itu. Jadi perbanyak. Sekali lagi bukan masalah kamu ditolak lamaran kerja ya, karena saya orang kecil. Bukan, karena kamu nggak punya keahlian. Iya, bukan Gitu. soal orang Bukan, kecil. iya. Tapi memang kadang akses orang kecil itu kurangnya akhirnya mengakses untuk skill itu juga ya Mas. Iya, Dia makanya harus dibantu ya. pemerintah itu kan sebagai regulator dan fasilitator ya. Iya. Nah itu harus disediakan buat mereka, buat membantu. Oke. Kang, satu lagi nih, tadi sempat disinggung soalnya orang-orang dari Jakarta ke Bogor itu untuk Makan kuliner doang, segala kuliner. macam sehingga membuat kota Bogor itu jadi macet Iya. soal transportasi nih. Nah, apakah itu juga menjadi concernnya Kang Sandy nanti? Ya, tadi kalau yang dasar-dasar ya, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja. Tapi tentu untuk yang dalam tanda kutip mercusuarnya lah, kita juga ingin. Gitu. Macet kan sederhananya adalah jalannya sakitu-kitu wae, Ya. kendaraannya bertambah kan gitu. Nah, selama tidak pernah ada dibangun jalan alternatif atau jalannya diperbesar ya pasti akan macet. Nah, maka ke depan mudah-mudahan ya kan kita bisa membangun jalan-jalan alternatif baru. Contohnya jalan R3 aja. Dari Jambu 2 ke arah Katulampa itu harus sudah bisa ditembuskan sampai ke Ciawi. Oke. Nah, jadi orang misalnya dari Jambu 2 nggak perlu lewat jalan Pajajaran buat ke Ciawi. Dia bisa lewat jalan R3. Nanti kalau sudah sampai Ciawi, Wangun, dia tembus ke Bogor Selatan, tembus ke Bogor Barat, tembus ke Tanah Sareal, tembus ke Bogor Utara. Kalau sekarang kan semua jalur dipaksakan lewat SSA, mengitari kebun raya kan? Iya, benar. Akhirnya menumpuk semua di situ. Jadi misalnya, angkot penyebab kemacetan enggak juga. Oh, angkot enggak. Justru enggak Bukan ya? faktor utama juga. Oke. Ya kalaupun ada oknum supir angkot yang tiba-tiba ngetem atau tiba-tiba belok kiri nggak ngasih sen ya kan? Ya emang. Ya itu memang ada Iya. gitu, tapi bukan faktor utamanya juga. Oke. Transportasi umum juga nanti akan dikembangkan Kang? Ya, nah makanya kita ingin mengembangkan sekarang misalnya yang sudah ada aja bicara, ada bis kita misalnya. Bis kita. Bis kita. Nah, angkot ini ke depan dalam bayangan saya menjadi feeder dari bis kita. Kalau di Jakarta kan udah bagus ya. Ya. Ada busway, MRT, ada Jaklingko. Jaklingko feedernya. Iya. Karena kan kita juga harus melihat gini, orang nanya ke saya, "Pak, angkot mau dihapuskan atau tidak?" Ini pertanyaan sulit. Ya. Maksudnya kan orang supir angkot juga ada banyak, ada keluarganya dan lain sebagainya. Pusing. Iya, pertanyaan saya balik gitu kan. Angkot itu pertanyaannya masih ada yang membutuhkan atau tidak? Faktanya sih masih. Iya, kalau masih ada berarti angkotnya harus tetap ada dong. Ya. Tapi angkot yang seperti apa? Kita juga harus melihat bahwa sekarang kebiasaan konsumen, pelanggan itu kan pengen angkutan itu semakin mendekat. Iya, benar. Dan cepat. Cepat. Bila perlu bukan di depan rumah lagi, Mas, ketok-ketok ke kamar. Udah sampai. Dik, saya sudah datang, Dik. Dik, halo, Dik. Iya. Nah, sementara angkotnya kan masih Di pakai jalan-jalan. proyek, Iya. dapat trayek, Trayek, ya ya. kan? Dan sekarang trayeknya beririsan dengan yang bis kita. Nah, Nah, angkot jadi yang adu mekanik adu ini ya. mekanik. Angkot sekarang 5.000 misalnya, bis kita 3.500, ya kan? Yang satu bis kita disubsidi pemerintah, ini kan enggak. Enggak, iya. Ya akhirnya kan bentrok. Nah, harusnya maksud kami bis kita ini nanti trayeknya dipisahkan dengan angkot. Angkot ini menjadi feeder bila masuk ke perumahan, masuk ke gang-gang kecil yang memang bisa diakses angkot. Nah, ini kan juga akan menambah pelanggan. Benar. Kalau nggak rebutan. nggak rebutan. Kalau kayak sekarang saya yakin sih 10 tahun lagi angkot akan mati dengan sendiri. Karena nggak Nggak, dibantu. ya sekarang coba saya juga pengen nyari datanya belum ketemu nih. Berapa sih tingkat okupansi angkot tuh dalam sehari? Kan dia kursinya supir nih. Ya, satu ada 11 ya. Ya. 11 kursi katakan. 64 Iya. sama 1 tambah. Bener. Dalam sehari keisi berapa sih? Iya. Kalau saya ketemu KKU, KKSU yang supir paguyuban, supir angkot. Bapak sekarang sehari pulang bisa bawa pulang berapa uang? Wah, 100.000 aja udah jago. 70, 50 makin turun kan. Oh iya, seiring dengan fenomena transportasi Kendaraan online juga. Iya. Iya.
Tapi memang kalau untuk sekarang angkot jangan dihapus dulu, Kang. Kalau itu suara. Ayo lanjut, Kang. Itu lanjut. Saya nggak bilang mau hapus ya. Itu saya itu. Saya. Air apa ini? Air bersih ya soal macet. Terus soal air bersih itu gimana itu, Mas Hendy itu? Soal Gini, Bogor itu kan penyangga Jakarta, Ya. pemasok air. Kalau orang Jakarta sering bilang, oh air kiriman dari Bogor, gitu misalnya. Nah, apakah dan waktu itu Presiden Joko Widodo sempat menjadikan itu sebagai sorotan ya, daerah aliran sungai itu dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor sampai Jakarta. Ada nggak program khusus soal itu maksudnya? Ya, di Bogor kurang lebih ada 6 sungai yang cukup besar ya. Mungkin yang paling terkenal Ciliwung dan Cisadane. Ya, yang sering ke Jakarta Ciliwung lah, Cisadane karena ke Tangerang. Tapi kita perlu ingat bahwa hulunya Ciliwung ini ada di daerah puncak. Di Telaga Saat kalau nggak salah. Itu titik 0 Ciliwung. Bogor ini hanya dilintasi. Memang terkenal kalau banjir yang disorot Bendungan Katulampa kan gitu kan. Nah, kami melihat satu bahwa pemerintah berupaya dengan membangun juga bendungan Ciawi ya di kabupaten. Ini salah satu upaya walaupun kita belum melihat. Tapi saya cek juga datanya, ternyata dari Dinas Penanggulangan Bencana itu menyebutkan Jakarta itu kalau hujannya intens itu banjir dengan sendirinya, bukan karena kiriman dari Bogor. Nah, ini klarifikasi nih. Bukan kiriman dari Bogor. Bukan kiriman Bogor ya. Tapi permasalahannya sekarang di Bogor juga banjir, Mas. Resapannya kurang. Iya, banyak misalnya di daerah namanya Kampung Keramat di Tanah Baru itu pertemuan 200 sungai. Itu naik banjir bisa segini. Bahkan jalan-jalan banjir kan tahun lalu ada mahasiswa IPB, mahasiswi motornya ke bawah. Iya. Jadi kalau dibilang kiriman Bogornya juga jadi nggak banjir, nggak juga ya Pak. Bogor aja banjir. Sekarang banjir beberapa titik. Ya. Terus apa tuh Kang solusinya berarti itu? Yang pertama kami ingin bahwa ada master plan untuk drainase. Ya, jadi siapapun lah yang membangun di Kota Bogor harus mematuhi itu. Pembuangan airnya kemana sih? Kan gitu. Ada 6 sungai yang sebenarnya. 6 sungai. Ya kalau tersumbat kayak tadi bangun jalan kan harus dihitung. Kalau masih ingat coba dicek aja beritanya. Sama di tahun lalu nih. Begitu jembatan Ostista diresmikan, berapa hari kemudian hujan, itu kan air menggenang juga. Betul. Nah itu contoh lah gitu, contoh ya. Artinya ke depan setiap pembangunan saya kira harus memperhatikan juga pembuangan airnya kemana. Termasuk perumahan-perumahan nih. Iya benar. Banyak keluhan yang saya jumpai ketika turun ke masyarakat. Perkampungan yang di pinggir atau di belakang perumahan, Pak banjir Pak sekarang, dulu mah enggak, karena kiriman dari perumahan itu Pak sekarang. Berarti perumahan tidak menciptakan sistem drainasenya enggak? Iya, pokoknya asal buang aja asal belakang kan gitu kan. Nah ini satu permasalahan, jadi harus benar-benar ditata ke depan. Berarti untuk melihat nanti sumbatan-sumbatan ini, Mas Hendy ini harus masuk ke gorong-gorong, Bos. Jadi kalau siapa tahu jadi presiden. Jadi ternyata buah itu jauh tidak jatuh tidak jauh kalau masuk. Iya. Kalau enggak berarti jauh ya. Berarti maksa masuk ya. Soal pendidikan nih. Iya. Bogor ini kan kekurangan SMP negeri. Ya. Jadi padahal SD negerinya bisa sampai berapa ratusan, 200-an ya? Ya, 210. SMP-nya cuma 20-an ya? 20. Mas ya, itu gimana itu Mas nanti? Ya, pertama gini, ada dua sisi. Satu pertama dari jumlah, kedua dari pemerataan. Jadi SMP ada 20, tapi ada 7 SMP itu di Kecamatan Bogor Tengah. Menumpuk, sementara di Kecamatan Bogor Timur hanya ada 1. Oh, sebarannya enggak? Sebarannya. Nah, ini kan dengan sistem pendidikan zonasi sekarang, otomatis Ya, kesempatan, ya. Kami sudah hitung juga dengan radius 3 km ada 2 daerah itu yang tidak tercover di Tanah Sareal dan di Bogor Selatan. Itu posisinya jauh banget. Padahal itu kalau nggak salah daerah permukiman kan Kang ya? Iya, pemukiman. Itu malah SMP-nya enggak ada sekolah di situ SMP. Nggak ada. Nah, kalau pakai radius 3 km itu ya dengan hitungan pakai zonasi. Maka yang pertama bisa dilakukan selain nanti kita punya harapan bisa menambah sekolah SMP negeri, minimal sebarannya kita sebar dulu. Jadi misalnya ada tadi 210 SD. Ada SD yang bisa di-merger, kita pindahkan SMP yang 7 di tengah kota itu di Bogor Tengah, kita pindahkan ke situ operasionalnya. Jadi seperti Bogor Timur perlu 1, Bogor Barat perlu nambah 3, itu semua udah ada hitungannya. Oh, berarti nanti yang
akan ditambah atau paling enggak sebarannya di diratakan ya. dulu untuk mengcover. Tapi cukup itu Mas. Maksudnya dengan belum cukup ya? Belum cukup. Artinya paling enggak kalau nambah SMP itu butuh berapa lagi tuh? Nah, Bogor? saya biar nggak salah, saya udah nyiapin catatannya nih. I see, ini menarik. Karena ini data Ya. semua ya. Jadi jumlah SD ada 280, negerinya 210, swastanya 70. SMP ada 127, negerinya 20, swastanya 107. Nah, kira-kira untuk SMP kekurangannya 21 sampai 27 unit sekolah baru. Nah, untuk SMA itu kira-kira kita butuh 7 sekolah baru. Nah, tentu dalam 5 tahun ke depan kita akan lihat kira-kira bisa seperti apa. Karena SMA negeri ya contoh cuma ada 10 kan di Bogor. Ya. Dan ini sudah hampir 15 tahun lebih nggak pernah ngebangun. Nah, walaupun kewenangan SMA, SMK itu ada di provinsi. Iya, Ya. betul. Nah, maka caranya adalah satu, kita lihat aset-aset tanah-tanah yang punya Pemkot mana yang bisa diberdayakan untuk dibangun. Yang kedua tadi pemberdayaan, misalnya SD-nya muridnya sudah sedikit bisa dilebur, digantikan misalnya SMP baru atau pembangunan SMA baru. Kemudian kita juga mungkin bisa melakukan pengkajian. Selama ini pasos-pasum misalnya dari perumahan kebanyakan digunakan untuk taman dan tempat ibadah kan. Ke depan boleh nggak sih? Alihkan ke sekolah ya. Sekolah kan gitu. Nanti ini harus dikaji tapi. Artinya wajib lah ini. Karena kalau pendidikan saya kan merasakan langsung. Ya. Tadi kalau dibilang saya dekat lingkar kekuasaan memang betul Mas. Oke. Karena rumah saya itu satu kelurahan dengan Istana Bogor, Paledang. Oh, Emang rumah, bener dekat emang ya? rumah ya. oh Paledang. Paledang, rumah saya emang Paledang. Dari mulai stasiun sampai mall BTM itu Paledang. Nah, saya kebetulan di belakang mall BTM rumahnya. Nah, itu memang kami di kampung ini, saya bisa sampai di titik ini karena pendidikan. Gitu. Jadi Walaupun sempat katanya Mas Sen ini juga cukup struggling juga ya, hidupnya ya. Sempat ke Kalimantan. Iya. Punya perjalanan hidup yang nggak mudah. Ceritanya gitu, gimana maksudnya. itu Mas? wah, cerita hidup nih ya. Cerita hidup nih, mulai Hidup nih. nih, Ya, Nanti jadi kalau bisa agak berkaca-kaca itu oke, jangan ditahan ya Mas. jalinan kasih dong. Maksudnya kalau mau nangis nggak apa-apa. Nggak apa-apa, apa-apa, jangan keluarin ditahan ya. aja. It's okay, it's okay Mas. Ada bawang nggak Mas? Pokoknya makin nangis, turunnya paling tinggi. Oh iya. Enggak, Mas. gimana tuh, Mas? Jadi umur 4 tahun saya transmigrasi. Oke. 4 Sama tahun? 4 tahun. Sorry. Tahun 92. Kita mulai dari awal ya. Ya, Lahir di oke. Bogor. Lahir di Bogor tahun Paledang. 88. Oke, 88. Kemudian 92 ikut transmigrasi. Nah, transmigrasi itu saya kurang lebih 5 sampai 6 tahun tapi 5 kali transmigrasi. 5 kali Lima dalam kali. 5 tahun 6 tahun itu. Iya, karena bolak-balik. Jadi gini, dulu itu transmigrasi hanya diberi makan selama 1 tahun dari pemerintah. Iya, benar. Dapat lauk pauk, sisanya di stop. Betul. Nah, kita orang kota tinggal di hutan, Mas. Ibaratnya Oke. gitu kan, bingung juga di sana usaha apa. Akhirnya setiap 1 tahun pulang. Jadi saya transmigrasi pertama itu ke daerah Sanggau, Kalimantan Sanggau, Barat. Kalimantan. Transmigrasi kedua ke Ogan Komuning Ilir Iya. di Sumatera Selatan. Sumatera. Yang ketiga itu ke daerah Sungai Danau di Kalimantan Selatan. Oke. Yang keempat di daerah Tanah Grogot, Kabupaten Pasir di Kalimantan Pasir, Timur. Tengah. Yang kelima di Kabupaten sekarang Kuburaya di Kalimantan Barat. Karena konflik Sampit dan Sambas dan juga kebakaran hutan, akhirnya kita kembali nih ke Bogor. Sebenarnya waktu itu udah mau berangkat lagi ke Papua, cuma nggak boleh sama nenek sama kakek kejauhan lah. Nah itu setiap transmigrasi kan kita naik kapal laut. Itu maksudnya, sorry Mas, orang tua waktu itu nggak transmigrasi itu di tempat itu tuh apa, bekerja apa, usaha atau apa? Atau bercocok tanam. Cocok misalnya. tanam. Mandor kadang, jadi guru. Gitu. Karena gini, dulu pasti pertanyaan, kok bisa sih sampai 5 kali transmigrasi? Iya. Karena kan dulu nggak ada data online terintegrasi kan. Jadi tahun ini kami daftar di kontingen dari Bogor, besok kontingen dari Kabupaten Bekasi, besoknya dari Karawang. Oh, daftarnya beda-beda. Beda-beda kota, jadi nggak ke detect. Tapi ketika sampai 5 kali transmigrasi itu apa yang menyebabkan kemudian kenapa nggak akhirnya berhenti di Bogor aja atau di Jawa gitu Mas? Ya pertama nggak mudah juga ya. Transmigrasi itu pokoknya hutan dibabat nih. Iya. Yang dipotong tuh batangnya iya, akarnya enggak Mas. Jangankan mohon maaf kami yang dari kota yang bukan petani ya, yang petani dari Susah. dari Jawa aja mau nanam bingung. Orang masih ada akar-akarnya. Akar-akarnya gimana mau ditanam gitu? Akhirnya paling nanam apa? Singkong kan gitu Oke. ya, gampang-gampang kan. Benar. Tapi keputusan untuk transmigrasi itu apa? Kenapa akhirnya pergi ke 5 daerah tersebut gitu? Nah ini
menurut cerita orang tua kan gitu. Jadi bapak itu dulu sebenarnya PNS, staf tata usaha di SMP Negeri 1 Bogor. Terus menjalani operasi. Nah dari operasi itu sampai 3 kali. Pokoknya dokter udah bilang, Pak nanti harus operasi yang keempat ya. Gitu. Kalau enggak nanti akan berakibat lebih fatal lah. Nah ayah saya mungkin kok dioperasi terus dan lain sebagainya, kok kesehatannya kayak gini. Transmigrasi malah sehat. Tinggal di Kalimantan malah sehat. Gitu. Beliau tinggalkan semua kehidupan di Bogor, berangkat transmigrasi. Resign berarti. Resign. Gitu. Nah, pas pulang ke Bogor, barulah kan memulai hidup baru. Jadi ayah saya hitungannya memulai hidup iya, baru tuh ya. Iya, jadi saya tinggal sama nenek saya di Kampung Bojongnelos itu. Kemudian ayah tuh jualan cabai bawang pernah, jualan koran pernah, jualan mainan anak pernah. Pokoknya berbagai profesi lah. Apa kalau istilahnya tuh butuh harian lepas atau apa sekarang lah gitu kan, apapun dilakukan. Nah itulah masa-masa menurut saya perjuangan di situ luar biasa. Sesusah apa pada saat itu Kang Sandy? Kalau titik paling susah ya, makan nasi pakai air garam. Pakai air garam? Ya. Makan Air nasi pakai garam Itu pakai nasi. Itu titik paling susah. Jadi kalau orang masih kebeli kerupuk sama kecap itu masih bagus. Berapa lama tuh Kang? Ya nggak lama sih, misalnya 3 hari lagi benar-benar nggak punya uang kan gitu. Sisanya nanti ayah dapat apa, beli sesuatu lagi. Nah terus ketika Mas Hendy tadi mengatakan bahwa pendidikan itu jadi kunci akhirnya mengubah hidupnya Mas Hendy juga, itu mulainya dari mana waktu itu Mas? Ini masuk SD, alhamdulillah di SD itu saya sempat shock juga. Jadi Kalimantan tuh alhamdulillah ranking 1 terus. Begitu masuk sini ranking 31 Dari berapa itu? Dari 40. Dari 40. Iya. Oke. Itu menunjukkan ketidakmerataan. Iya, tidak. Karena di sana kami transmigran itu bukunya buku paket dari pemerintah. Iya. Begitu di sini, mohon maaf kan ada merek A, merek B, merek C, wajib beli. Nah, kita nggak sanggup beli. Akhirnya kan tertinggal belanjanya gitu. Nah, tapi pas lulus, kebetulan NEM saya paling tinggi di SD Empang 1 itu. Itu mah nggak kebetulan. Ya, akhirnya bisa masuk SMP Negeri 2. Nah, berlanjut ya favorit. Begitu kelas 3 ini ada satu momentum. Kelas 3 SMP? SMP. Oke. Saya ngajak temen gitu kan, nongkrong yuk pulang sekolah. Aduh, nggak bisa deh, gua mau ada kelas tambahan. Ngapain lagi saya bilang, baru belajar lagi kan. Les bahasa Inggris lah, les pelajaran lah. Begitu ke kampung saya lihat teman-teman saya pada main gitar ini. Ya. Besoknya saya tanya lagi, emang ngapain sih lu les, kan udah belajar di sekolah? Ya kan supaya nilainya bagus, nanti SMPTN bisa masuk SMA negeri. Dan terus kenapa kalau bisa masuk SMA negeri? Ya nanti masuk UI, UGM, UNPAD dan lain sebagainya. Pulang lagi nih ke kampung nih kan. Betul, lu mau masuk SMA mana? Mau STM kan? Mau tawuran gitu. Jadi ada beda nih. Nah, culture-nya beda. Nah, akhirnya saya bilang ke ayah saya kan, ya pengen kuliah nanti pengen masuk. Ya udah, maju aja. Maju tuh bagi nggak ada duit gitu. Oh ya maju aja ya. Kang, tar lu Kang, saya tanya lagi. Orang anak muda pada saat itu tuh lebih suka menggali jati diri. Jadinya dia mungkin lebih suka, ya itu tadi tuh ya, apa bergaul, main apa. Kenapa Kang Sandy milih malah yang arahnya yang edukatif gitu loh maksudnya? Iya. Nah, ini juga. Dulu punya gambaran gini. Waktu SD ke SMP nih, karena SMP 2 tuh lumayan favorit lah, banyak orang kayanya di situ. Mungkin sebagai orang kampung mikir gini ya. Ini orang-orang kaya ini sombong ya, nggak mau berteman sama kita. Nah, ini kan stigma ya. Padahal orang kaya nggak seperti itu. Banyak orang kaya juga yang baik, yang orang miskin juga yang sombong banyak. Banyak. Kagak punya ngomong punya. Tahan. Masa kita saya. Iya, ternyata kan nggak seperti itu. Begitu saya bergaul dengan mereka, diajak main ke rumahnya. Oh gini ya, rumah orang di perumahan. Ngerasain punya mobil, punya komputer. Kita kan di rumah nggak punya apa-apa ya gitu kan. Ya main apa dulu, The Sims ya kan. Oh berarti Mas Hendy ini seperti Sidul dan Hans. Tadi juga iya mirip-mirip Bran. Iya. Itu yang masuk rumah teman yang dipencet dia gerbangnya terbuka sendiri. Iya gitu. Ais. Tapi ketemu orang kayak Sarah gitu nggak di? Ya kan siapa tahu, Bran. Aduh. Oke. Ya jadi itulah merubah hidup. Jadi sampai sekarang saya punya patokan bahwa pendidikan itu adalah salah satu pemotong rantai kemiskinan. Berarti mindsetnya akhirnya punya
perspektif lain ya Mas ketika Iya. bermain di dua dunia yang berbeda itu ya. Iya, orang kaya itu nggak sombong sekali lagi. Yang penting gini, dalam pergaulan, baik saya waktu sekolah sampai sekarang, orang itu harus punya posisi tawar. Bargaining positionnya apa? Mohon maaf nih ketika di sekolah misalnya, udah bandel, tidak pintar, nakal, tidak kaya. Tidak kaya. Ya gimana mau survive kan di sekolah kan susah. Iya benar-benar. Benar kan? Tapi minimal, oke saya belum kaya gitu kan. Tapi ya pelajaran masih bisa lah ngikutin. Teman-teman masih mau nanya ke kita. Atau minimal kita punya nyali kan bisa jagain teman-teman. Ya, penting bener. juga. Ada nilai tawar. Ada nilai tawar. Oke, Sampai oke. sekarang pun saya punya prinsip seperti itu. Ya di masyarakat apa sih posisi tawar kita? Kalau bahasa agamanya kan manfaat kamu apa buat orang lain kan gitu. Oke. Nah itu yang harus dimiliki. Sekali lagi makanya saya ngotot banget lah soal pendidikan ini karena saya percaya gitu pendidikan ini bisa merubah. Apalagi sekarang dikaitkan dengan Indonesia Emas 2045 dan lain sebagainya harus dimulai dari sekarang. Oke. Harus dimulai dari pendidikan, Tang. Pendidikan. Iya, Iya, SDM. SM. Tuh lu baca lu. Gue berharap lu bilang iya SDM bukan apa gitu. Apa Lama gak kepancing nih Tatang. kepancing. Kang, sorry lanjut ya kita ya. Artinya punya mindset gue harus punya daya tawar yang paling melekat mungkin pendidikan Iya, gitu ya iya, yang harus iya. gue kejar. Bagaimana ceritanya bisa sampai ke Sekolah sandi. sekolah lem sanek itu? Iya. Itu prosesnya seperti apa tuh? Ya dulu kan tadi nih saya tuh karena melihat ya. Jadi main ke rumah temen yang bapaknya kerja di Pertamina. Oke. Tajir pasti Gede, itu. tajir ya kan. Itu teman SMP atau SMA? SMA. Udah SMA nih ya Cewek kan. cowok nih? Hah? Cewek cowok? Cowok-cowok kita Oh, kan cowok. gitu. Iya, lanjut. Kita nungguin cerita sama nih. Aduh, cerita Hans mulu. Iya, saya. Jadi begitu ada orang tua kebetulan waktu itu baru pulang haji nanya, "Sandy, kamu mau masuk kuliah di mana?" Ya, teknik geologi Unpad saya bilang gitu. Oke. "Kamu mau kerja di mana?" "Pertambangan, tante," saya bilang gitu kan. Anaknya didaftarin langsung. "Kamu ikut Sandy dong," kayak gitu. Oke. Dia pakai yang jalur khusus ya kan yang mandiri ya. Iya, mandiri. Nggak tahu saya nggak daftar ke sana. Itu tapi jawabnya beneran apa? Beneran pengen tadi bayangan saya orang kaya tuh kerja di pertambangan kan gitu. Oke. Iya udah. Tapi teman saya alhamdulillah lulus juga. Lulus. Iya. Oh, di dari Unpad. situ? Iya. Oh, Oke. dari Unpad. Namanya Randi ya, masih ingat ya. Ini kawani Iya. Tapi saya realistis. Dulu itu saya daftar di teknik metalurgi dan teknik geologi Unpad. Kalau diterima itu bayarnya 28 juta. Satu semester. Oh, enggak, uang gedung. Uang gedung. Uang awal. Aduh, Saya bilang jangan kan 28 juta nih, nggak saya mungkin. minta nih. ke itu tadi teman saya orang tuanya yang Iya, harusnya itu ya. kali ya. Tapi nggak kepikiran nanti. Akhirnya saya nyari sekolah yang gratis. Oke. Ketemulah Sekolah Tinggi Sandi Negara ini. Jadi STSN itu tesnya lumayan nih, 6 kali tes. Jadi ketika yang lain sudah pengumuman penerimaan, kami baru tes kedua. Dan setiap tes itu gugur. Seleksi, keterima di Sekolah Tinggi Sandi Negara, alhamdulillah. Itu satu angkatan hanya 40 orang se-Indonesia. Terpilih itu ya, bener-bener ya. Terpilih atau susah kayak saya kecil. Tes 6 kali. Ya. Sistem gugur. 40. Terpilih lah. Ya, 40. Oh, 40 ya. Hanya 40. Hanya Nah 40. itu 4 tahun di asrama, sekolah ikatan dinas, di bawah Lemsanek dulu ya, Lembaga Sandi Negara, sekarang BSSN. Ya alhamdulillah lulus, langsung menjadi ASN, berkarir di BSSN. Kemudian tahun 2015 ada permintaan dari istana tadi Oke. untuk seleksi, ikut seleksi, terpilih, mengabdi kepada Ibu Negara 9 tahun ini. Itu punya koneksi nggak? Artinya gini, gue mau ke di sana karena di sana ada jalur nih. Ya. Gitu. Atau memang lurus-lurus aja nih Nggak daftar ada. jadi ajudan? Nggak ada. Dari mulai daftar Sekolah Tinggi Sandi Negara, nggak ada yang ngasih tahu gitu. Itu juga karena lihat selebaran di Mading. Ya, Oke. gitu. Di Mading Lem SMA, Sanek gitu, nggak ada itu? SMA, daftar di Sandi Negara keterima. Begitu di Lemsanek juga nggak tahu ada pengusulan dari pimpinan, Sen kamu ikut seleksi nih, ada permintaan dari istana. Itu berbulan-bulan nunggunya kan gitu. Dikirim dari kantor saya aja 10 orang. Oh, dikirimnya 10 orang. Iya, Belum keterima. seleksi sama yang lain. Iya, keterima saya berdua sama teman saya dari Sandi Negara. Gitu. Dan nggak tahu waktu dihadapkan, waktu itu pemanggilan pertama langsung dengan Ibu Negara. Oh iya. Pemanggilan pertama Pemanggilan langsung sama pertama. Bu Iriana. Apa tuh Bang? Obrolannya apa tuh? Bahasa habis perkenalan cuma bilang gini, tolong bantu saya ya.
Udah, terus ibu pulang ke Bogor, kita di istana. Ini ngantor ngapain? Bingung, sebulan nggak ngapa-ngapain kita. Di kantor tapi nggak ngapa-ngapain karena bingung. Masih belum ngerti di istana ngapain ini. Itu waktu periode pertama kan, awal periode pertama. 2015. Oh. Terus habis itu mulai kerjanya setelah itu gimana tuh? Nah, sebulan kemudian dipanggil lagi. Oke. Ini teman-teman ngantornya di mana? Kok nggak pernah ada yang ketemu saya. Ibu tuh gini, Oke. udah manggil, terus dia pulang kan, dia lupa tuh. Iya, iya. Pas sebulan kemudian, oh iya saya pernah gini gitu. Terus Minta dipanggil itu, lagi. iya. Iya, panggil lagi. Akhirnya nanya, siapa yang orang Bogor? Saya Bu, saya bilang. Ya udah besok kantornya di Bogor aja. Nah, disitulah saya mulai kantor di Bogor setiap hari. Oh. Kalau jadi ajudan ibu negara tuh apa sih yang dikerjakan gitu? Fokusnya atau Oke. syaratnya? Ini saya klarifikasi, saya bukan ajudan tapi sespri. Sespri, ya. Ya, karena kalau ajudan itu dari TNI dan Polri. Iya betul. Darat, laut, udara, dan Iya. kepolisian. Nah, saya sebagai sespri. Jadi kita lebih kepada hal-hal substansi. Jadi contoh administrasi mulai dari persuratan, kemudian keuangan dan lain sebagainya. Kemudian acara, Oke. ya kan? Begitu banyak acara ibu negara, baik acara yang mendampingi presiden ataupun acara ibu negara sendiri atau acara ibu negara bersama ibu-ibu menteri. Ini kan Nah, banyak sekali. kalau misalnya kayak Bu Iriana tiba-tiba nongkrong kayak kita malam ini kafe gitu, saya spring ngapain Mas kerjaannya? Oh, memastikan. Oke. Itu sering terjadi kalau beliau di Solo. Ya kan sering tiba-tiba main kemana Iya, gitu ketemu teman-teman kan. SMA, ketemu teman pengajian. Iya. Misalnya, Mas, nanti saya mau ketemu teman-teman di angkringan A gitu. Ya sudah, nanti kan saya menginformasikan ke rekan-rekan Pas Pampres, cek dulu. Ya kan? Ya ngecek tempatnya, ngecek makanannya, dipucek dulu bahaya apa enggak kan gitu. Tapi ibu negara nggak tahu itu semua, pokoknya ibu negara datang udah rapi gitu, udah aman. Nah, kita tanggung jawab itu, koordinasi ke semuanya. Berarti total dari 2015 sampai 2022 periode nih berarti. Iya, udah 9 tahun lewat. Ada momen apa yang paling berkesan bagi Kang Sandy menemani ibu negara? Pernah ibu negara pulang ke Solo hanya berdua dengan saya. Oh iya? Jadi saya bawain kopernya juga gitu, hanya berdua. Itu udah jadi ibu negara tuh? Udah jadi ibu negara. Kok cuma berdua kan? Beliau mintanya Pas Pampres. nggak mau dikawal, pengen pulang sendiri. Oh, ada momen itu ya? Mas? Ada. Dan saya pun hanya perintahnya hanya ya minta tolong itu bawain kopernya, nanti sampai Solo suruh balik lagi gitu ke Jakarta. Jadi benar-benar berdua. Tapi kan kita juga Deg-degan banget tuh ya? deg-degan. Saya langsung telepon ke jajaran Pas Pampres juga. Kita kirim Pas Pampres yang dari grup lain yang ibu negara nggak kenal. Nggak ngerti. Iya. Harus tetap ada, kalau nggak tetap ada saya dong. digantung. Iya. Nggak ada apa-apa. Iya. Bu Riananya di sini terus sebenarnya yang di sana Mas Pampres. Ada. Cuma Tapi ibunya orang nggak biasa. tahu. Nggak tahu. Nah, sekarang ibu negara tahu. Tahu. Ini Bu dikibulin Bu. Oh, maaf. Ibu waktu itu nggak sendiri-sendiri amat jalannya. Iya. Bu rame tahu ternyata. Oh iya itu pernah. Iya. Hal seperti itu yang ya banyak lah sebenarnya momen-momen. Karena 9 tahun dan komunikasi hampir setiap hari, ya banyak sekali momen sebenarnya gitu. Lah Mas sekarang kalau mau maju gini terus kerjaan sebagai sespri terhambat nggak? Bagi-bagi. Bagi waktunya gimana? Alhamdulillah pertama kami dapat bantuan. Jadi sudah ada, saya dikasih kesempatan lah untuk punya staff lah katanya, tekan kerja. Nah kebetulan saya memanggil adik-adik saya yang di Sandi Negara juga. Nah, jadi sekarang satu tim itu kami ada 5 orang. Dan memang saya yang tertua, gitu. Tapi ada 4 orang lagi di tim saya. Nah ini yang setiap hari mengcover lah gitu kan, baik keseharian dinas ataupun saat kunjungan. Itu ada yang nempel ke ibu. Nah saya tetap aktif gitu karena kan banyak juga kegiatan-kegiatan besar yang harus turun tangan, atensi langsung gitu kan. Gitu. Jadi kalau hari kerja saya tetap standby gitu. Kalau Sabtu Minggu full turun ke masyarakat gitu. Mas Hendy, aku pengen tahu ini berarti Mas Hendy jadi sesprinya Bu Iriana dari 2015. Iya. Berarti itu masa-masa di mana Pak Jokowi dan Bu Iriana belum punya cucu ya? Belum kan? Saya pertama kali masuk langsung jadi panitia nikahannya Mas Gibran. Boleh banget. Diundang waktu itu. Oh, inget ya. Iya. Nih Mas Gibran ini dulu udah panitia tolong bantu Bogor ini. Nah, terus ada perubahan yang ini juga nggak sih Mas? Dirasakan nggak sih dari dulunya masih
Ya, sepi, belum jadi eyang gitu ya. Terus tiba-tiba keluarga Pak Jokowi mulai ada cucu, anak-anak pada menikah semua. Iya, terasa gitu kan. Mungkin terutama dengan Mbak Kahiyang ya. Karena kan dari awal Mas Gibran di Solo, apalagi tadi setelah menikah di Solo. Kemudian Mas Kaisang kuliah di Singapura. Jadi nggak banyak berinteraksi sebenarnya. Paling sesekali aja WhatsApp gitu kan. Tapi karena Mbak Kahiyang waktu itu sedang S2 di IPB, jadi lebih banyak di Bogor. Nah itu merasakan gitu dulu misalnya ibu, Mas mau nonton bioskop sama Mbak Ayang kan gitu. Nonton gitu kan. Tapi begitu Mbak Ayang juga sudah berkeluarga, Mas Kaisang masih di Singapura, ibu sendirian nih di Bogor. Jadi sepi lah gitu. Kerasa banget, kerasa gitu. Nah nanti pas udah punya cucu, tapi kan cucu juga nggak setiap hari menemani kan. Ketika ibu pulang ke Solo ya ketemu sama Mas Etes atau ketemu sekarang siapa Mbak Lalembah ya kan. Ketika ke Medan ketemu dengan Nahyan, Sedamira, Al Saud gitu kan di sana. Jadi apain ketika Jadi sebagai sespri juga merasakan rasanya jadi sepi ya. Jadi apa sepi. eyang nih ya kan sepi. Gitu ya. Apalagi COVID, wah lebih sepi lagi. Karantina sebulan, sampai paling lama karantina 3 bulan mas. Di Istana Bogor itu. Sepi, orang nggak boleh masuk kan. Iya. Itu aktivitas Pak Jokowi sama Bu Iriana ngapain itu? Ibu Kalau relatif warga biasa kan misalnya kita kan Iya, main iya, game, iya. misalnya ngapa gitu. Ibu relatif di rumah aja, tapi kan Pak Jokowi masih kunjungan-kunjungan Iya. juga. Masih aktif ya. Nah, di situ kan Pak Jokowi setiap pulang nggak langsung nemuin ibu. Beliau di Ada protokol tersendiri ya. Iya, di gedung induk Istana Bogor. Iya. Gitu. Kalau ibu negara kan sebenarnya di pavilion tinggalnya. Bayu Rini ya. Bayu namanya. Rini. Gitu. Dan tapi yang dari luar ini ketat. Nah, saya waktu itu kasih pilihan mau masuk apa enggak. Karena pernah tuh datang ya kan cuma bawa baju, tiba-tiba seminggu nggak pulang karantina. Gitu. Nah, habis itu udah mas nggak usah ngantor di Bogor malah suruh balik lagi ngantornya ke Jakarta. Sudah di Jakarta aja. Jadi ke Jakarta. Oh, Gitu. berarti Bu karantina tuh ya Mas Andi berarti juga nggak di dalam ya? Berarti Iya. koordinasi aja dari luar. WA aja paling telepon. Kalau kayak begitu tuh ibu sering ini nggak sih mas? Sering kasih wejangan-wejangan gitu atau kasih apa gimana sih interaksinya gitu loh? Pengen tahu deh ibu negara dengan sespri-nya gitu. Iya, kebanyakan sih kita urusan pekerjaan ya, formal gitu. Kita juga nggak berani terlalu bercanda atau akrab, so deket enggak lah gitu kan. Tapi kalau memang di berbagai kesempatan yang lebih santai ya beliau kadang menyampaikan gitu kan, ya harus begini, kerja masih muda, cari pengalaman kayak gitu kan, harus sekolah lagi gitu. Jadi banyak nasihat-nasihat beliau. Nah ini nih, aduh ini pertanyaan apa ini? Kedekatan ini ya, kedekatan. Apa gimana ini? Ini maksudnya pertanyaan. Soalnya kalau ngomongin Janetes tuh viewsnya naik gitu. Oh iya Janetes viral basket kemarin ya Janetes. Ini maksudnya gimana ini pertanyaannya ini? Milihnya Janetes. Jadi deket sampai ke cucu-cucunya Pak Jokowi. Yang lain. Oh iya, jadi nggak cuma Cucu-cucunya eyangnya lain. tapi nemenin cucu-cucunya juga nggak? Iya, untuk Mas Etes karena pertama cucu pertama ya. Iya. Yang kedua, ketika proses lahiran itu kan Pak Jokowi belum di Solo. Jadi full timnya ibu nih yang ngurus. Rumah sakitnya, kami koordinasi dengan dokter kan, dokter pribadi, dengan dokter rumah sakitnya, mempersiapkan kapan lahirannya, kemudian mengurus sampai ke akta lahir itu kan kita yang bergerak terus lah gitu. Karena tim Bapak belum datang. Bapak itu datang ketika sudah lahir atau malamnya saya lupa itu baru datang gitu. Jadi ya kita juga berkesan lah gitu kan. Janetes ini memang berkesan ya karena Iya, itu ya. di awal itu dan ya namanya cucu pertama kan pasti paling mungkin dulu ya Pak Jokowi sering ngajak main dan lain sebagainya. Tapi kan kesini-sini ada cucu-cucu lain. Oke itu Mas Etes. Mas Etes ya ini ya. Om. Manggil om apa tuh dia tuh? Uncle. Enggak dia manggilnya. Le. Tapi lucu Mas Etes. Oke, itu tadi kebersamaan kita bersama Iya. dengan Mas Edi ya, Mas Iya. Fabian. Kang Sandy. Kang Sandy. Iya. Ya, saya ini suku kamu. Ya, itu Mas Edi, terima Kang kasih. Ada Ya. Don, Kang datang Mas Etes. Kita mendoakan semoga sukses ini bisa Amin, dapat amin. tiket-tiketnya itu ya. Iya. Dan proses-proses politiknya berjalan dengan lancar lah. Amin. gitu. Iya. Dan yang paling penting utamakan warga Bogor kan. Wargi Bogor sekalian. Iya. Kelas. Kelas. Oke. Travel nggak
Nah, nggak bisa kayak gitu ya. Terima kasih. Gitu terima kasih Mas Edi. Saya mengucapkan terima kasih sahabat Mas Dotom, semoga tercerahkan. Saya Tata Gurino. Saya host magang Fabian. Kita bertemu lagi di episode Gaspol selanjutnya. Dadah. Tetap Gaspol Gaspol. Terima kasih. Thank you.